adalah ketika nilai respon magnitude bernilai maksimum atau respon magnitude bernilai minimum. Nah, respon magnitude. Respon magnitude adalah hubungan atau relasi frekuensi tak bebas pada dua besaran, yaitu magnitude dan fasa, di antara input sinusoidal steady state dan output sinusoidal steady state, di mana dengan rumus sebagai berikut. Bagaimana itu rangkaian beresonansi? Rangkaian beresonansi ketika tegangan atau V dan arus atau I dipasang secara satu fasa. Sekarang kita akan membahas salah satu aplikasi dari adanya efek resonansi. Apa sih aplikasinya? Aplikasinya yaitu adanya tuning radio analog. Nah, tuning radio analog ini memanfaatkan rangkaian filter yang memiliki frekuensi resonansi sama dengan frekuensi yang diterima. Hal ini yang menyebabkan adanya yang disebut dengan frekuensi resonansi. Ternyata resonansi itu mempunyai 3 ciri umum loh. Apa aja sih? Yang pertama, dia itu bersifat sensitif. Yang kedua, fasa arus mendapat pusat tegangan. Dan yang ketiga, terdapat unsur imajiner. Dan tiga ciri ini termasuk 3 ciri umum resonansi ya teman-teman. Baik, sekarang kita akan lanjut ke faktor kualitas. Nah, apa sih faktor kualitas itu? Faktor kualitas itu adalah ukuran selektivitas rangkaian resonator. Jadi, faktor kualitas ini adalah ukuran yang menentukan seberapa baiknya rangkaian resonansi tersebut. Nah, faktor kualitas ini dilambangkan dengan huruf Q. Nah, rumus dari faktor kualitas ini adalah akar dari frekuensi cutoff bawah dikali dengan frekuensi cutoff atas per frekuensi cutoff atas dikurangi frekuensi cutoff bawahnya. Nah, yang atas ini sama saja dengan frekuensi resonansinya, yang bawahnya ini adalah bandwidthnya. Jenis rangkaian resonansi. Jenis rangkaian resonansi itu ada 3. Yang pertama itu ada resonansi seri, yang kedua ada resonansi paralel, yang ketiga ada resonansi seri paralel. Oke, kita masuk ke jenis-jenis resonansi. Resonansi yang pertama itu resonansi seri. Resonansi seri itu dirangkai secara komponen R, L, dan C itu secara seri, atau kita bisa bilang itu salah satu kaki komponen itu akan terhubung salah satunya, tidak kedua-duanya. Seperti itu. Kita bisa lihat di rangkaian seperti ini. Nah, resonansi seri itu ketika impedansi L atau induktor sama dengan impedansi C atau kapasitor, atau bisa kita bilang dengan XL sama dengan XC, seperti itu. Sehingga impedansi akan sama besarnya dengan resistansi, atau kita bisa bilang Z sama dengan R. Lalu kita bisa sebut resonansi seri itu ketika tegangan atau arus dalam satu fasa. Nah, resonansi seri itu ketika impedansi L atau induktor sama dengan impedansi C atau kapasitor, atau bisa kita bilang dengan XL sama dengan XC, seperti itu. Sehingga impedansi akan sama besarnya dengan resistansi, atau kita bisa bilang Z sama dengan R. Lalu kita bisa sebut resonansi seri itu ketika tegangan atau arus dalam satu fasa dengan impedansi total sebagai berikut, dan frekuensi resonansi sebagai berikut. Nah, sekarang kita akan membahas tentang resonansi paralel. Gambarnya seperti ini. Resonansi paralel ini memiliki 3 komponen utama, yaitu ada resistor, kapasitor, dan induktor. Resonansi paralel terjadi bila substansi di suatu cabang sama dengan substansi kapasitif pada cabang lainnya dengan merangkai induktor dan kapasitor secara paralel, atau disebut juga sebagai tang sirkuit. Menentukan suatu rumus dari frekuensi resonansi paralel, kita harus menentukan impedansi totalnya. Rumus impedansi totalnya seperti ini. Dari rumus impedansi total, kita akan mengolah untuk menentukan rumus frekuensi resonansi. Akan menjadi seperti ini. Baik, sekarang kita akan lihat
filter apa yang didapat. Jadi ketika outputnya berada pada R, filter yang kita dapat adalah bandpass filter. Nah, ini bandpass filter nih. Nah, jadi bandpass filter itu adalah filter yang meloloskan sinyal frekuensi di tengah-tengah bandwidth-nya. Nah, ini bandwidth-nya itu antara frekuensi cutoff rendah dan frekuensi cutoff atas. Nah, di tengah-tengah bandwidth ini diloloskan sinyalnya. Nah, ini frekuensi cutoff-nya saat frekuensi respon magnitudenya 1/2. Nah, ketika outputnya berada pada L dan C, kebalikannya, kita dapat filternya BSF atau band stop filter. Nah, di tengah-tengah frekuensi cutoff-nya ini atau di bandwidth-nya diredam. Jadi sinyal frekuensinya diredam, makanya ini grafiknya turun seperti ini. Nah, lalu kita masuk ke rangkaian resonansi yang terakhir, yaitu resonansi seri paralel. Nah, rangkaian resonansi seri paralel ini adalah rangkaian gabungan dari rangkaian resonansi seri dan resonansi paralel.